Terima kasih matur suksema, Anda masih setia di sini, Mitra R masih setia di 104,4 FM. Sekali lagi Anda bisa simak obrolan kita dengan tema sehat dan bahagia di masa tua. Ini lewat on air di 104,4 FM dan juga jangan ketinggalan untuk menonton langsung siaran langsung kami di akun fanpage Facebook Radio Spasi AR Spasi Bali. Karena di sini Anda nanti akan langsung bisa melihat narasumber kita, diantaranya ada Ibu Suryani yang selama ini sudah familiar sekali di telinga kita sebagai pemerhati begitu ya, berbicara kesehatan mental, sering sekali hadir di acara-acara televisi dan sebagainya. Kemudian ada juga Ibu Swastini yang merupakan sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali, dan satu lagi ada Dr. Cho dari Suryani Institute ini yang sudah hadir di studio. Oke, ini obrolan kita. Sekali lagi Mitra, tidak hanya untuk para lansia saja, walaupun temanya adalah sehat dan bahagia di masa tua, tapi untuk kita semuanya. Jadi nanti setelah mendengar obrolan ini, kalau saya pribadi berharap Anda bisa lebih paham, oh orang tua saya di kampung begini inginnya, kemudian saya bisa melakukan ini terhadap beliau. Itu harapan saya pribadi, termasuk juga mungkin harapan dari tim penggerak PKK, dari Suryani Institute ya. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, saya sudah mulai terhanyut ke dalam suasana yang digambarkan oleh Bu Suryani. Ibu, mari kita lanjutkan Ibu yang tadi, bahwa selama ini Ibu sudah sering mengunjungi langsung orang-orang yang mengatakan dirinya tua, padahal itu terlalu dini untuk bilang tua. Permulaan saya mengira, karena saya bergaul dekat dengan ibu bapak saya dan keluarga saya, semua orang itu pasti ada yang mengurus, mendampingi, ada yang bisa bercengkerama. Tetapi setelah kami ke masyarakat, ternyata apa yang saya alami di rumah tidak dan jarang sekali terjadi. Yang mengejutkan saya adalah seorang lanjut usia yang kami jumpai, katanya saya punya anak, tapi saya merasa tidak punya anak. Kenapa ibu tidak merasa punya anak? Saya selalu dimarahi oleh anak. Kamu ibu sudah tua, jangan ngurus apa-apa. Keluarga lainnya ada yang mengatakan, kenapa bu, ibu tidak nyaman walaupun sudah punya anak? Anak saya selalu berkelahi dengan menantu, karena menantu menganggap anak saya terlalu percaya dan terlalu mengurus ibunya atau bapaknya. Dan yang lainnya juga mengatakan, kenapa sih ibu merenung? Karena semua anak saya cuma memikirkan warisan. Pikirannya mana warisan saya. Jadi tidak pernah ada yang hirau bagaimana orang tua itu. Nah, dari pengalaman melihat mereka itu, ngobrol dengan bapak dan ibu saya, dan akhirnya ngobrol dengan beberapa orang tua. Waktu itu saya masih muda. Akhirnya saya mengatakan, bagaimana kita kumpulkan beberapa lanjut usia. Dan dari pengalaman ini mulailah saya mengatakan, untuk orang lanjut usia, maukah Anda jangan mengatakan saya sudah tua. Sebut saja umur berapa, tunjukkan, dan dengan Anda menyebut umur, Anda akan merasa bangga bersaing dengan yang lainnya, masih tetap sehat. Yang kedua, saya ajarkan, maukah Anda menggunakan baju-baju yang meriah, bukan seperti yang ibu bapak pakai gelap-gelap, malahan tidak pernah diganti. Jadi sejak itu mereka mulai melihat orang tua pakai baju merah, kuning, hijau, sampai gubernur Prof. Ide Bagus Oke yang waktu jadi gubernur almarhum itu mengatakan, saya tadinya berpikir bahwa saya salah masuk, karena dari belakang yang saya lihat adalah ini remaja atau anak-anak yang muda dengan baju merah, kuning, dan bodinya masih menarik. Asik. Tetapi setelah dari depan saya benar-benar melihat, benar saya tidak salah masuk. Ini memang lanjut usia. Jadi ini satu contoh gerakan yang kami coba robah di masyarakat. Gunakan warna baju yang Anda sukai. Iya, Anda bisa lihat langsung Mitra, bagaimana Ibu Suryani hadir dengan nuansa ungu. Makanya tadi saya bilang, Ibu, saya suka sekali dengan penampilan Ibu selama ini, good looking, dengan aksesoris yang
nggak berlebihan, enak dilihat begitu. Walaupun rambutnya tetap putih. Iya, itu saya nggak berani bilang dok. Saya mengajarkan, memberi contoh supaya jangan orang mengatakan ibu bisa ngomong aja. Yes. Saya melihat banyak orang tua sibuk mengecat rambut, termasuk ibu saya juga. Ngapain sih harus dicat rambutnya? Ya, saya tidak ingin kelihatan tua. Oke. Walaupun tua kan lebih menarik dengan rambut putih. Nanti awas kalau kamu sudah tua baru merasa. Dan saya buktikan saya tetap bangga dengan rambut saya yang putih. Ibu biarkan berarti Bu ya? Berapa uang kita keluar untuk rambut ini? Ngecat waktu dan sebagainya. Bagus kita gunakan untuk yang lain. Tadinya saya pikir memang warnanya dibuat seperti smoky. itu. Ke salon seperti itu Bu, ternyata alami. Karena tidak punya duit untuk. Iya. Cantik sekali Mitra. Ya, dan yang lainnya adalah yang kami sering lihat orang tua hanya duduk di rumah. Jangan duduk di rumah. Ya, masih banyak teman. Nah, kami gunakan kesempatan ini untuk berkumpul, mengumpulkan orang lanjut usia. Kami ajak mereka untuk menari, menyanyi, kemudian ngobrol. Dengan gerakan ini justru banyak yang mencemoohkan. Ngapain sudah tua-tua seperti anak muda? Saya katakan pada mereka, tetap jalankan, ya, karena hanya kita yang bisa merasakan. Memang gerakan kami tidak ada yang menoleh, tetapi yang menoleh merasakan hanyalah lanjut usia. Sehingga saya berpikir, kenapa sih yang muda-muda mendapat perhatian pemerintah, tapi kami tidak. Dan tetap kami katakan, jangan mengeluh, tunjukkan kita tetap ada. Dan sekarang baru kelihatannya, baru ya, pemerintah akan peduli, mudah-mudahan peduli, dan akan dibangun Geraha Wereda Sejahtera Bali. Sehingga ada tempat kami berkumpul, tidak selalu di kemana-mana mengemis. Bisakah kami pinjam tempat ini untuk kami ngobrol? Padahal di Bali diajarkan, hargai lanjut usia. Filosofi kita luar biasa, tetapi kita tidak mau. Supaya jangan karma pala menimpa anak-anak muda kita, mari kita ajarkan anak-anak muda peduli dengan lanjut usia. Dan yang lainnya, yang paling sering saya temui adalah anak-anak selalu mendengarkan kata istrinya. Padahal di Bali ini anak laki-laki adalah penerus. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Ternyata pendidikan kita di Bali lebih mengutamakan anak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Karena anak perempuan akan memberikan nama kalau dia menikah. Kalau anak perempuannya malas, tidak bisa apa-apa, memalukan. Sedangkan yang laki-laki dimanja, dibiarkan, toh dia akan tetap dengan kami. Dan inilah akibatnya kita mengalami, katanya saya punya anak, tapi merasa tidak punya anak. Nah, karena itu saya menampilkan moto, jangan katakan aku sudah tua, sebut saja umur. Dan kemudian menantu adalah saingan dalam memperebutkan cinta anak, bukan berkelahi, tetapi bagaimana kita punya posisi sama. Memang banyak orang salah tafsir, sebab kalau kita dekati menantu, anggap menantu itu anak, pasti akan kita marahi kan. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena ini anak, menantu adalah istri dari anak saya, yang kita tegur tentu anak kita, sehingga tidak akan terjadi gap antara menantu dan mertua. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan ini pemerintah mulai merenungkan orang tua bukan tidak ada gunanya. 80 pun masih berguna, 90 pun masih berguna kalau diberikan kesempatan untuk bergerak, menari, menyanyi, menyampaikan pendapatnya, dan berhentilah mengatakan tua tidak berguna, tapi tua yang bahagia dan merasa tetap nyaman dalam hidupnya. Baik Mitra, ini yang harus kita ingat. Bu Suryani sudah memberikan satu tips yang sangat sederhana, sangat simpel loh ternyata. Jadi nanti saya akan ajarkan juga pada Bapak Ibu saya di rumah. Tapi Bapak Ibu saya baru usia 50 menjelang 60 ya. Nanti saya akan ajarkan bahwa, saya akan kasih tahu bahwa Bapak Ibu jangan lagi nyebut diri tua. Sebutin aja, saya sudah 59 begitu. Jadi nanti sugestinya adalah, udah 59 nih ternyata. Gimana caranya biar awet muda begitu ya Bu Suryani? Dengan kata lain ya, Mitra, itu dia sekali lagi. Dan satu lagi tips yang sangat menarik, gunakan pakaian dengan warna yang cerah. Itu tips yang sangat menarik deh.
Jadi kalau selama ini Anda suka pakainya hitam, itu aja, daster yang warnanya itu aja, coba diganti dengan warna yang lebih cerah Mitra R. Karena itu bisa menimbulkan suasana mood yang berbeda ya Bu Suryani. Dan yang lainnya yang perlu diajarkan pada orang tua kita di Bali. Baru bangun mandilah. Oke. Saya lihat ndak ada yang mandi. Siang pun kadang-kadang ya. Nyanyiannya sudah benar kan? Bangun tidurku terus mandi. Nah itu dia. Jadi prakteknya belum tentu sesuai nyanyian. Dan kamarnya penuh dengan barang-barang. Semua barang dikumpulkan takut hilang. Itu collectible item. Kalau zaman sekarang. Orang tua adalah kolektor abadi loh ternyata. Kurangi itu, lebih bagus cuma ada tempat tidur, bantal dan catatan sedikit, lainnya sudah taruh di luar. Baju-baju yang dipakai taruh di luar, jangan di dalam semua. Dan ibu bapak jangan memakai baju yang kemarin dipakai, sekarang dipakai dan nanti lusa dipakai. Ganti setiap hari. Covid ini mengajarkan kita bersih, cuci tangan, jangan bersalaman. Ini pelajaran orang tua dulu sebenarnya, tapi kita menganggap itu kuno. Yang modern adalah kita mau memeluk orang, salaman, dan akhirnya kalau saya ingat, inilah sebenarnya COVID yang sekarang ini mengajarkan kembali ke kebiasaan kita dahulu. Dulu kan di muka rumah kita ada gentong. Jadi sebelum masuk semua cuci orang mencuci tangan, kemudian setelah itu tidak ada salaman, Om Swastiastu. Kita disuruh kembali ke adat budaya kita. Tapi kita tidak mau mengatakan karena lebih enak ini program pemerintah, padahal itu program. Kena sentil lagi. Suka nyentil. Tapi yang tadi Bu Suryani bilang bahwa pemerintah semoga akan segera mendirikan Geraha Sejahtera. Bu Swastini dalam kesempatan ini kira-kira itu benar akan diwujudkan, Ibu? Semoga Bu. Jadi Astungkare sudah ada perdanya, tadi kami sudah sampaikan, juga sudah tindak lanjuti dengan Pergub, dan juga peraturan Bupati Wali Kota sudah. Tinggal pelaksanaannya. Jadi sekarang tinggal pelaksanaannya, bagaimana kepedulian pemerintah terhadap lansia yang masih produktif, bisa diberikan pelatihan sehingga dia bisa bermanfaat, tidak merasa dirinya, loh saya kok tidak ada yang memperhatikan. Kemarin pada saat webinar, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, beliau sudah menyampaikan kepada Bapak Gubernur, mudah-mudahan ini cepat realisasi bahwa Gedung Wanita Nari Geraha akan dimanfaatkan, akan dipersiapkan untuk lansia, untuk beraktivitas di sana, bertemu, bernyanyi, menari. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, sekali. Mudah-mudahan segera cepat realisasi, karena itu gedung lama tidak dipergunakan, jadi mesti rapi-rapiin dulu, karena untuk lansia harus ramah dengan lansia. Sehingga ya memang tangganya agak sedikit, tetapi tetap mesti dibersihkan terlebih dahulu. Jadi itu janji beliau, mudah-mudahan kami juga akan support juga supaya segera bisa terrealisasi. Beliau juga sudah langsung mendengarkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari para lansia yang masih usia produktif, jadi bisa bertemu, bisa berkumpul di sana, sehingga bisa curhatnya nyambung. Jadi curhatnya nyambung, dan kita selaku yang masih lebih muda mendorong supaya lansia-lansia kita lebih produktif, karena banyak sekali tadi disampaikan 80 itu masih ada yang produktif, masih bisa melaksanakan satu kegiatan yang bisa dia suarakan, beliau suarakan, sehingga bisa didengarkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan itu. Kita semua tunggu ya. Ibu Suryani pastinya juga menunggu sekali itu. Mudah-mudahan. Ini berita yang luar biasa, mudah-mudahan terwujud, dan kami juga menyebarkan kepada warga lanjut usia yang kami bina, tunjukkan bahwa kita sudah siap dengan semua belajar cap. Waktu pembukaan itu seluruh belajar kecak. Jadi lanjut usia akan memperkenalkan bagaimana mereka masih bisa menari cap walaupun sudah tua. Dengan demikian itu sebagai rasa kegembiraan. Mereka sudah latihan sekarang. Sekali-sekali mungkin ada dokter videonya ketika mereka latihan begitu.
Ya mungkin nanti akan diadakan ya dok ya. Betul. Jadi kita yang masih muda-muda, wah luar biasa ini, auranya luar biasa Kalau sekali. bisa orang tua dan yang muda-muda bersama menari itu menunjukkan ini keluarga kami. Bisa. Kami masih punya anak, masih punya cucu yang tetap menghargai dan mengorbankan. Baik, iya. Terima kasih Ibu. Okay. Ya mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. terrealisir. Dari tahun 88 kami memimpikan ini akan terjadi dua berguna, bahagia dan sejahtera. Siap, semoga itu dia, kita tunggu mitra. Nah, Ibu Suryani, apa yang Ibu sampaikan tadi itu, saya pribadi introspeksi jadinya ya. Mungkin mitra R di rumah juga ada yang introspeksi, ada yang merasa ditampar begitu ya. Karena apa yang Ibu sampaikan tadi itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Itu kalau sikap-sikap dari orang tua, itu tips-tipsnya dari Ibu Suryani sudah dikasih tahu. Jangan mengatakan diri tua, sebut usia, kemudian pakailah baju yang sesuai selera. Nah, sekarang kalau ke Dokter Cho, dokter, kita yang masih muda nih, kita muda nih dok. Biar tetap semangat ya. Iya. Jangan kalah sama yang tua. Nah itu dia dok, kita yang muda, itu dia dok. Berkaca dari tadi gambaran yang disampaikan Bu Suryani dokter, bahwa banyak anak muda yang bertengkar dengan suami istri, bertengkar itu karena mempermasalahkan kehadiran orang tua seperti itu. Nah dokter, sama seperti tadi Ibu Suryani memberikan tips. Kalau dari dokter apa nih tipsnya untuk kita yang masih muda ini supaya orang tua kita sehat dan bahagia? Yang perlu kita pahami pertama sebagai generasi muda itu melihat bahwa lanjut usia ini dalam menjalani waktu mereka ada batasnya. Beda dengan kita yang muda mungkin akan lebih panjang. Sehingga perlu di image kita bagaimana merawat mereka dan memberikan kualitas hidup yang baik. Nah, dalam arti kalau kita bicara tentang kualitas hidup, ada waktu mereka menikmati masa-masanya dengan rekreasi kemudian dengan memiliki perasaan bahwa saya masih punya kemampuan dan kekuasaan boleh dikatakan ya. Karena sekali mereka sebagai orang tua, seumur hidup mereka adalah orang tua. Itu yang perlu dipahami karena banyak anak muda nganggap kalau sudah tua sekarang saya yang kepala keluarga di sini. Ya, yang muda yang akan ambil pimpinan. Ya, sama seperti kita lihat di Inggris kan kerajaan itu. Orang sudah nunggu-nunggu kapan Pangeran Charles akan naik tahta jadi raja. Nah, sementara ratunya masih tetap bertahan. Nah, ini juga yang menjadi cerminan bahwa kita sebagai yang muda maukah juga memahami hal ini. Jangan menganggap ketika orang tua kita sudah tidak menghasilkan, kemudian juga sudah tidak bekerja, artinya kita yang kuasa. Benar. Mereka sekali menjadi orang tua, seperti saya katakan tadi, tetap sebagai orang tua. Karena apapun nanti pencapaian kita, entah sebagai guru besar, profesor, sebagai gubernur, di rumah tetap dipanggil anak oleh orang tuanya. Kan, ya, misalnya Pak Wayan Koster ya, jadi gubernur sekarang, sama mungkin kalau ibunya masih, ibunya kan ngomong Yan, bakal ngomong gubernur gitu. Ya bakal ngomong kita begitu. Kita bicara bapak gitu. Di rumah Yan, Mayan. Nah itu yang perlu dipahami. Semoga Pak Koster nggak denger ya Bu. Artinya biar tidak terjadi benturan karena kita ingin mengambil alih posisi. Sehingga ini juga banyak kita lihat anak-anak yang mengeluh, saya ingin merawat ibu saya atau orang tua saya, tapi beliau tidak mau diajak. Misalnya karena mereka sudah di Denpasar, di kampung tidak ada siapa, diajak ke Denpasar tapi nggak mau. Nah ini nih yang sering terjadi nih dok, kasus seperti ini. Baru sehari sudah minta pulang, terus bagaimana saya mesti ngurus, sementara saya harus kerja di tempat lain. Nah ini juga mungkin dampak karena katanya keluarga berencana yang ngasih anak cuma 1-2 membatasi. Sehingga kalau punya anak banyak mungkin ada yang tinggal di kampung ya. Tetapi kalau anak sedikit ya ini jadi permasalahan juga. Tetapi yang perlu juga dipahami, orang tua itu akan nyaman di rumahnya sendiri. Benar sekali. Bukan di rumah anaknya. Meskipun apapun diberikan oleh anaknya, itu bukan menjadi ukuran karena mereka sudah terbiasa dengan rumah yang mereka tempati, tempat tinggal yang mereka tempati, tahu di mana dapur, di mana kamar mandi, berapa langkah mereka harus melangkah untuk sampai ke kamar mandi misalnya. Apalagi kalau diharuskan pindah dari desa ke kota begitu. Betul, jadi perubahan yang sangat luar biasa. Tapi buat kita yang muda kan nganggap ya kan gampang ya.
kasur di sini lebih baru, lebih nyaman, ada AC dan sebagainya. Padahal orang tua nggak semua senang pakai AC mungkin. Benar. Nah, kadang pemikiran kita sebagai yang muda, nyaman buat kita belum tentu sama nyamannya buat lanjut usia. Nah, ini saya rasa perlu komunikasi, perlu diskusi apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi value buat mereka, itu juga perlu kita pelajari agar tidak terjadi benturan. Justru kita ingin baik, tetapi penerimaannya justru sebaliknya. Ya, buat orang tua justru menganggap di downgrade atau menganggap tidak diperhatikan. Hal-hal sederhana semacam itu saya rasa kalau dari kecil sudah dibangun, orang tua biasa bercerita, berkomunikasi dengan anaknya, maka ketika mereka menjadi tua, kemudian juga anak-anaknya bertumbuh dewasa, kedekatan itu akan tetap ada. Karena kita lihat misalnya kan anak akan selalu ingat masakan ibunya. Nah, dari kecil memang ibunya dekat. Tapi kalau sekarang kita lihat anak dibiasakan dengan Gojek dan GoFood. Dengan harap mereka pulang ke rumah ingin nanya masakan ibu mana ini. Iya. Kalau Dokter Cho sendiri merasakan itu nggak, kangen sama masakan ibu begitu? Sangat. Karena apa masakan khususnya? Yang dahulu kita selalu nikmati adalah segala bentuk jeroan. Ada ginjal, limpa, pari. Luar biasa. Itu yang ngangenin ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi beda memang kalau sudah ibu yang membuat, karena kan itu memori paling awal yang kita nikmati. Beda kalau sekarang sudah dewasa baru diperkenalkan, itu tidak akan terlalu tersimpan. Nah, ini juga tips buat ibu-ibu ya. Sering-sering masak di rumah. Harus bisa masak. Karena memori anak sangat penting untuk mereka nanti ke depannya setelah kita tua. Tentu itu juga yang membuat mereka ingin memperhatikan orang tuanya juga. Tapi kalau orang tuanya sibuk kerja, kemudian karir, mengejar karir, hanya memikirkan cukup dengan memberikan uang buat anak-anaknya sudah akan dianggap nyaman, maka kedepannya kita akan bisa lihat banyak anak-anak yang tidak memperhatikan orang tuanya, bukan karena tidak ingin, tapi di memori mereka sendiri memang tidak ada kedekatan itu. Kan juga sering kita lihat waktu kecil mereka dititipkan ke kakek neneknya, karena orang tuanya harus bekerja. Yang ngurus kemudian kakek neneknya. Kan banyak istilah sekarang, kalau sudah lanjut usia ada tugas tambahan, jadi serimpu alias ngempul terakhir. Tapi jangan salah, nanti kalau mereka sudah besar, hubungan antara anak dengan orang tuanya jadi tidak ada. Karena yang dianggap orang tua oleh anaknya adalah kakek neneknya. Jadi ketika kita tua, kita tidak akan dianggap seperti orang tua yang harus diperhatikan. Mereka akan lebih dekat dengan kakek neneknya. Jadi di sini dengan kata lain ada ilmu-ilmu parenting yang harus kita pegang juga ya, Dok? Ya, karena sebagai orang tua perlu mempelajari ini, psikologi ini. Jangan menganggap kalau sudah punya anak ya mereka akan tumbuh berkembang dengan sendirinya. Ada aspek psikologis yang perlu diperhatikan, dan kita harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Jangan punya anak itu hanya sekedar punya anak untuk dikatakan keluarga yang lengkap. Jadi nanti kalau arisan ditanya anaknya mana, itu ada, tapi bagaimana perkembangan psikologisnya kita tidak perhatikan. Dampaknya nanti ke depan ketika kita sudah memasuki lanjut usia itu baru sangat-sangat terasa bahwa anak kita adakah kedekatan atau tidak terlihat dari sana. Dan dengan kata lain juga kalau kita sudah menjadi seorang anak, punya orang tua di rumah, kita sering-sering jadi pendengar yang baik ya, Dok? Apa maunya orang tua kita, maunya seperti apa, begitu ya, Dok? Karena untuk mengubah kayu yang sudah jadi ukiran itu lebih berat daripada mengubah kayu yang belum jadi ukiran. Jadi kita yang muda, yang masih banyak akan punya kesempatan untuk membentuk diri kita, maukah kita lebih fleksibel? Sementara mereka yang sudah lanjut usia itu yang kemungkinan untuk berubah lebih susah, karena mereka sudah terbentuk. Ya, kita lah menjadi pendengar yang baik, mau memperhatikan mereka lebih. Kadang ungkapan sederhana saja, kalau orang tua nyuruh ini A, ya cukup ngomong G, ya, daripada diajak berdebat, karena
menurut pemikiran kita kan sudah nggak sesuai apa yang dikatakan atau nggak pas dengan kita, daripada berdebat. Kalaupun menang kita akan ditertawakan, ya wajar, kamu lebih muda pasti menang berdebat sama lanjut usia. Tapi kalau kita kalah juga akan ditertawakan, masa sama lanjut usia aja kalah deh. Jadi daripada ribut seperti itu, lebih baik sebagai keluarga untuk mau bisa menciptakan lanjut usia yang sehat, bahagia di masa tuanya. Maukah kita mau mendengar, kemudian menjadi lebih fleksibel dengan lanjut usia kita, sehingga sebagai keluarga itu adalah sebuah tim ya. Baik. Tidak bisa kita mengatakan ini saya sekarang yang kuasa, Anda yang ikuti apa mau saya, tidak bisa. Dok, ini waktu kita terbatas, tapi saya mohon izin untuk menyampaikan satu kasus. Selama ini mungkin kita yang muda-muda sering bilang, ibu saya di rumah udah kayak balik lagi kayak anak kecil, seperti itu ya. Atau ibu saya malah tambah cerewet, balik lagi kayak anak kecil dulu lah. Itu bagaimana dok menyikapi itu, baik dari segi anak mudanya maupun dari segi orang tuanya, dokter? Itu adalah bagian dari proses menua. Bagian dari proses menua. Menjadi cerewet karena yang dia pahami untuk mengingat yang baru susah. Baik. Jadi yang lama-lama yang akan diceritakan. Karena itu adalah boleh dikatakan harta karun beliau ya. Itu yang diulang-ulang. Itu yang kita sebut cerewet ya dok? Ya, kadang kan ceritanya itu aja yang dulu, misalnya ibu dulu begini. Nah kalau sudah dimulai dengan kata dulu, itu artinya orang tua kita sudah memasuki masa tua. Jadi kita harus bisa mulai fleksibel. Oh ini orang tua kita sudah memasuki masa lanjut usia. Jadi jangan lagi berpikiran ibu kita atau bapak kita yang kuat seperti waktu kita kecil, sudah tidak seperti itu lagi. Nah itu yang perlu dirubah. Karena kalau tidak dirubah ya seperti tadi, kita malah komplain. Kok cerewet, kok seperti anak kecil. Padahal ini memang proses yang akan mereka lalui sebagai lanjut usia. Itu yang harus kita sadari ya dok, di rumah. Wah luar biasa sekali. Ini jujur luar biasa sekali ilmu hari ini untuk saya pribadi, Dokter Bu Suryani, luar biasa sekali. Kita tidak takut untuk menjadi tua kan? Nah, tidak takut untuk menjadi tua, tapi jangan juga terlalu muda untuk mengatakan tua, begitu ya. Ini contoh. Saya ini ibunya Cok. Iya. Walaupun kita sebagai ibu dan anak, tetapi dalam ilmu kita tetap bersama. Tapi jarang orang mau seperti ini. Ibu sudah tua, diam di rumah. Giliran saya yang ngomong sekarang. Iya. Kadang-kadang sebagai teman nggak sih Bu dengan putranya? Kadang-kadang berdebat, tetapi sebagai ilmuwan. Jadi tetap bisa kami bersahabat, baik ya, dan kemanapun, dan kalau saya merasa saya sudah tidak mampu, dia akan bantu. Jadi disinilah kami ingin menunjukkan tidak hanya teori, tapi kami praktekkan. Dan karena saya menikah dengan Cokorde, bahasa saya halus, tapi anak saya tidak berikan pakai kata-kata kasar dengan saya ibu Anda. Oh baik, Di rumah sebagai anak, di luar boleh sebagai koleha. Luar biasa. Terlebih lagi juga bidang ilmunya sama begitu ya. Jadi diskusinya pasti bakal panjang nih kalau udah bapak dan ibu nih ngobrol nih. Sering biasanya di masa-masa apa ngobrol? Malam-malam begitu? Di setiap kesempatan yang kita Setiap kesempatan, mobil pun dimanapun. Kalau boleh tahu Ibu Suryani sekarang cucu-cucunya berapa orang yang mengelilingi Ibu? Cucu saya semuanya 28. Wow. Meninggal 5 orang, jadi 23. Jadi kalau anak cucu meninggal itu harus disebutkan. Anak saya 6, semuanya laki-laki. Karena saya menentang keluarga berencana yang menyuruh orang Bali punya anak 2. Sampai sekarang ditentang, Prof? Sampai sekarang ditentang? Saya ingin tetap. Walaupun sudah ada SK gubernur kan sekarang, minimal anak 4 katanya untuk orang Bali. Karena kalau kita seperti saya tidak disenangi, cukup anak saya saja. Saya siapkan diri 6 anak laki-laki. Kalau tidak ada yang menggotong mayat saya nanti, cukup anak saya 4 yang memegang, 2 reserve. Baik. Tapi sekarang ada tambahan cucu 23, jadi sudah lebih banyak yang akan mengantarkan. Ibu-ibu maaf, ini mumpung ketemu, tabu tidak sih membicarakan seperti Ibu nanti tidak ada yang menggotong mayat saya? Tabu tidak berbicara hal-hal seperti itu ke anak? Kenapa sih bilang tabu? Ini kan ngobrolan yang perlu menjadi pemikiran. Saya tidak akan menyabda bahwa begini, tetapi kalau ada begini persiapan. Jadi dia pun belajar
persiapan harus ada. Kenapa mama punya anak 4, 6 dan sebagainya? Mereka dengar kok. Dan dari kecil kami cerita dan sebagainya. Dan itu semua kami tulis. Tapi adakah orang mau membaca? Sebab hubungan anak dan ibu tetap ada hierarki, saya ibunya, dia anak saya, tetapi dalam ilmu kita tidak sebagai anak ibu, berdebatlah. Itu juga harus diterima. Siap. Baik. Jadi kita perlu belajar dari situasi dan keadaan sehingga menjadi orang tua, menjadi anak, tetap bahagia dalam keluarga. Oke, luar biasa. Ini kalau saya boleh minta kepada studio manager, boleh nggak diperpanjang obrolannya, durasinya? Udah hampir habis loh ini ternyata. Edisi 2. Iya, edisi 2. Mungkin nanti dari tim penggerak PKK ada nanti yang session keduanya, Bu Ge. Tolong disampaikan. Baik Mitra, ini waktu kita sudah terbatas. Sehat dan bahagia di masa tua. Dr. Cok sudah menyampaikan kalau dari kita sebagai anak apa yang harus kita lakukan. Ibu Suryani sudah menampar kita pagi-pagi dengan fenomena yang diungkapkan tadi. Kemudian juga menyampaikan sebagai orang tua apa sih yang diinginkan dan tips-tips sederhana. Baik, singkat saja. Ibu Suhasini mungkin singkat saja Bu. Apa closing statement? Apa hal yang ingin Ibu tegaskan kepada Mitra AIR pagi hari ini terkait dengan tema kita? Singkat saja Ibu. Ya. Mitra AIR dimanapun berada, yang juga kader-kader PKK dimanapun berada di Provinsi Bali. Jadi kami harapkan supaya memperhatikan terutama orang tua yang di rumah, ada yang di samping kita lansia, atau mungkin kita sering ada pertemuan di Banjar lansia. Jadi tolong diperhatikan, karena dengan sentuhan dari hati yang paling dalam, beliau akan merasa berguna di masa tuanya, sehingga menimbulkan ini adalah sehat beliau dan bahagia di masa tuanya. Jadi dengan sentuhan dari kita, dengan sapaan dari kita, dengan penuh kasih sayang, mudah-mudahan lansia yang berada di Bali menjadi sehat dan bahagia di masa tuanya. Amin. Terima kasih Bu Suhasini. Dr. Cok, apa yang ingin dokter garis bawahi, ingin tekankan lagi kepada Mitra AIR, dokter? Silakan. Ya, buat Mitra AIR semuanya, marilah kita bergandengan tangan, karena lanjut usia itu bukanlah kelompok yang harus kita pinggirkan, tetapi mereka adalah bagian dari keluarga kita. Sehingga yang namanya keluarga, ada anak, ada cucu, ada menantu, itu sebagai bagian keluarga yang akan membuat kita menjadi masyarakat yang berguna dan tentunya bermanfaat buat nusa dan bangsa. Sehingga harapan untuk membuat lanjut usia yang bisa berguna, bahagia dan sejahtera akan mudah kita wujudkan. Siap, terima kasih. Dan nggak ketinggalan Ibu Suryani, bintang kita pagi hari ini. Untuk orang lanjut usia, saya minta jangan katakan aku sudah tua, sebut saja umur berapa Anda, karena kita pasti akan bahagia, sejahtera dan menikmati kehidupan ini bersama keluarga. Siap, Ibu Suryani, terima kasih banyak Mitra. Terharu saya. Oke, ingat juga sama Bapak Ibu di rumah. Jadi pastikan Mitra, orang tua kita di rumah mengalami masa tua yang sehat, masa tua yang bahagia. Terima kasih sudah mengikuti obrolan kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Sehat selalu dan tentunya sehat dan bahagia di masa tua. Terima kasih Mitra, sampai bertemu lagi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa.